di mana teknologi semakin maju, teknologi semakin berkembang, teman-teman semuanya. Kita harus sebenarnya mawas diri ya, mawas diri terhadap sesuatu yang mungkin bisa menjebak kita. Mungkin ada orang yang baru kenal lalu kita langsung percaya dengan hadis-hadis dakwah-dakwahnya. Jangan seperti itu. Nah, di sini Habib Lutfi memberikan pesan kepada kita semuanya bahwasanya di dalam kitab juga sudah dijelaskan dalam kitab kuning bahaya wirid tanpa guru ya. Terkadang kalau kita melihat banyak sekali ya sekarang asma-asma Allah seperti hizib-hizib dan lain sebagainya yang dilakukan, cara agar cepat kaya, cara agar bisa orang yang kita cintai sayang kepada kita, cara agar anak tidak nangis di malam hari, cara mengatasi orang kesurupan, cara meruqyah dan lain sebagainya. Memang semua itu bisa kita pelajari dengan melihat YouTube tutorial cara mendapatkan uang sebanyak mungkin atau lain sebagainya, dengan hizib-hizib, dengan asma-asma Allah dan lain sebagainya. Di Google banyak teman-teman semuanya, ada mantra-mantra, ada hizib, asma dan lain sebagainya. Namun kita tidak boleh mengamalkannya tanpa seorang guru, karena biasanya ijazah seperti itu harus ada tawasulnya kepada guru-guru kita yang mungkin sudah wafat atau meninggal dunia, atau guru-guru yang nasabnya itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman semuanya. Maka tidak heran jika ada seseorang yang melakukan amalan-amalan tertentu hingga membuat dirinya menjadi orang tidak waras ataupun gila dan lain sebagainya. Mungkin itu wajar karena mungkin dia sudah tidak kuat dengan amalannya, mungkin dia frustasi dengan dirinya sendiri, atau mungkin ya itu salah dia sendiri karena belajar seperti itu harus ada gurunya. Kalau tanpa guru itu sangat berbahaya. Bahayanya risikonya seperti itu, teman-teman semuanya. Ada yang direwangi poso klobot, poso lowo, poso pati geni, ada yang direwangi selulup ning segoro kidul, ada yang dia mandi kembang dan lain sebagainya. Ritual-ritual topo pendem, dipendem di dalam tanah hidup-hidup, mencari keris-keris barang-barang goib. Ilmu itu saya yakin ada, karena saya yakin dunia goib itu pasti. Tapi kalau tanpa guru itu yang berbahaya, teman-teman semuanya. Dan yang pasti yang kalian pelajari sepertinya harusnya ilmu yang putih-putih saja. Kalau Anda masuk ilmu-ilmu hitam, kalau mungkin sampai nauzubillah min dzalik, sampai santet, sampai mencelakai orang, atau mungkin ilmu gendam, ilmu hipnotis dan lain sebagainya, itu jangan dilakukan karena sangat berbahaya. Nah, yang dilakukan harus ada guru yang mungkin saya pernah ngasih ijazah, kamu habis maghrib baca surat Al-Waqiah nanti rezekimu lancar, itu aman, boleh-boleh saja. Atau mungkin amalkan zikir ini, baca sholawat 100 kali, baca surat An-Nas 10 kali dan lain sebagainya setelah asar, maka kamu akan bla 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 bla, maka kamu akan seperti ini. Nah, semua itu diniatkan bukan karena kita ingin sesuatu, semua itu kita niatkan karena lillahi ta'ala. Kita berzikir, kita mengingat Allah hanya untuk Allah. Maka lantas apa? Penting mana dunia dan seisinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Penting mana kalau kamu seumpama dikasih dunia dan seisinya dan kasih sayang Allah? Pilih mana, kasih sayang Allah atau dunia dan seisinya? Maka kalau secara logika dunia dan seisinya itu saja, itu ciptaan Allah, itu bagi Allah kecil untuk menciptakan dunia dan seisinya. Kalian yang baru punya mobil, yang baru punya rumah, yang mungkin baru punya jabatan tertentu, hidupnya sudah sukses, sudah mentang-mentang dan sombong. Kalian yang berhak sombong itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu dikasih pilihan, dikasih mungkin mobil Alphard, apakah dikasih dua pilihan? Apakah milih dikasihi Allah, disayangi Allah, atau milih punya mobil Alphard? Kalau jawaban saya pasti saya milih mobil Alphard dan milih disayang Allah. Tetapi kalau disuruh membandingkan lagi atau disuruh memilih lagi,
dengan cara-cara cara-cara yang tidak boleh dua-duanya. Yang nomor satu, saya milih kasih sayang Allah. Karena kasih sayang Allah, kalau Allah sudah sayang pada kita, kita minta apapun saja dikasih. Dan mungkin besok di surga bisa ketemu dengan Allah. Wong di surga saja kurang enak apanya. Itu kurang nikmat kalau kita tidak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu sufi, ilmu dhuwur ya rek ya. Kanggone para wali, kanggone orang-orang yang sudah makomnya hakikat sufi wali. Itu ilmu yang sudah paling tinggi, bahwa dunia itu sudah tidak ada di dalam hatinya. Yang ada di hatinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kembali ke topik utama, kalau bisa bahaya wirid tanpa seorang guru. Kita harus wirid tetapi harus ada wasilahnya dengan guru. Jangan lupa like and subscribe.